Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar IPA pelajaran kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan tanpa pembuahan. Kalau kemarin kamu sudah belajar perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan dengan pembuahan. Nah, sekarang kita belajar perkembangbiakan tanpa pembuahan, tanpa ya. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif ini ada dua. Apa itu ada dua? Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami ini perkembangbiakan tanpa pembuahan dan terjadi dengan sendirinya, tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan tanpa pembuahan dengan bantuan manusia. Ya, dengan bantuan manusia. Namanya perkembangbiakan vegetatif. Oke. Nah, ini macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Apa saja? Yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau bersel satu. Contohnya adalah ganggang hijau. Nah, biasanya ganggang hijau ini terdapat di perairan, ada di laut, kolam, begitu rawa-rawa, begitu di dalam air ya. Kemudian spora. Nah, spora ini dibuat dan disimpan di kotak spora. Kotak spora itu namanya sporangium. Apa? Sporangium. Nah, pada jamur, sporangium ini terletak pada ujung-ujung hifa yang menggembung. Nah, hifa itu apa? Hifa itu adalah benang-benang halus yang membentuk tubuh jamur. Nah, kamu bisa melihat hifa? Bisa. Kamu tahu tempe kan? Tempe kedelai. Nah, tempe itu kan terbuat dari kedelai yang terpisah-pisah, ya kan? Dicampur lagi, kemudian ditutup di tempat yang kedap udara. Nah, setelah beberapa hari, kamu lihat, kamu buka itu kedelainya, sudah ada benang-benang halus yang menghubungkan antara kedelai satu dengan kedelai yang lain, ya kan? Nah, benang-benang halus itu namanya hifa. Nah, cabang-cabang hifa namanya rizoid, ya. Oke. Nah, spora ini adalah yang berkembang biak dengan spora ini apakah hanya jamur? Tidak, ternyata ada lumut dan ada tumbuhan jenis paku-pakuan. Lah, jenis paku-pakuan itu apa? Ada pakis haji, suplir, tanduk rusa, begitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal ini batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah, ya kan? Nah, batangnya ini tumbuh mendatar. Lihat ya, bentuknya berbuku-buku. Berbuku-buku itu berkerut-kerut seperti itu. Nah, itu ya, itu pada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, ginseng, terus kencur. Nah, itu semua perkembangbiakannya menggunakan rizoma. Rizoma dengan akar tinggal itu sama ya. Oke, lanjut. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini adalah umbi yang berlapis-lapis. Ya kan? Nah, ini terdapat pada bawang-bawangan. Ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Oke. Kemudian ada umbi batang. Nah, umbi batang ini batang yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Dia menggembung dan berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Biasanya terletak pada kentang dan ubi jalar. Ubi jalar itu kalau bahasa Jawanya telolung ya. Kentang dan ubi jalar. Nah, dia sebagai cadangan makanan.
Kemudian umbi akar. Umbi akar ini adalah umbi akar ya, akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Bu Yanti ulangi ya, akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Biasanya akar itu kan fungsinya menyerap air dan zat hara ya kan. Nah, ini berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ini adalah contohnya wortel, lobak, dan singkong. Dan wortel ini selain dengan umbi akar, dia juga berkembang biak dengan biji ya. Jadi wortel ditanam itu bisa tumbuh tanaman baru. Ya, jadi Bu Yanti ulangi, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Itu contohnya. Kemudian geragih atau stolon. Nah, geragih atau stolon ini apa? Ini adalah batang yang tumbuh di atas dan di bawah tanah. Ya, tak ulangi. Batang geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas dan di bawah tanah. Biasanya dia ada pada tumbuhan semanggi, pegagan, stroberi, dan rumput teki. Nah, kalau kamu nyabuti rumput teki itu habis dicabut kok tumbuh lagi, ya karena dia punya geragih atau stolon yang tumbuh di mana-mana. Di bawah tanahnya itu banyak sekali geragih stolon dari rumput teki ya. Jadi ketika kamu tidak tuntas dalam mencabut rumput, biasanya rumputnya akan tumbuh-tumbuh lagi gitu. Kemudian tunas. Tunas ini adalah kuncup yang tumbuh pada pangkal batang. Nah, kemudian atau pada ketiak daun. Ini namanya tunas. Nah, tunas ini tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya adalah pisang, bambu, dan tumbuhan suji. Biasanya itu ya, kamu lihat ya itu ya. Ada pisang, bambu, dan juga tumbuhan suji. Pandan juga. Oke, lanjut. Tunas adventif. Nah, tunas adventif itu apa? Tunas adventif itu tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tak ulangi ya, tunas adventif itu tunas yang tumbuh selain pada ujung batang atau pangkal batang dan ketiak daun. Oke. Nah, tunas adventif ini ada tunas adventif akar dan tunas adventif batang. Ada daun, maaf ya. Tunas adventif akar dan tunas adventif daun. Kalau tunas adventif daun ada pada cocor bebek yang di tengah itu gambarnya ya. Jadi kalau daun cocor bebek kamu patahkan satu, kamu ambil selai daun, kamu taruh di atas tanah, nanti di setiap lekukan daunnya itu akan tumbuh akar-akar kecil. Nah, kemudian kalau tumbuhan tunas adventif akar ini ada pada kesemek, cemara, dan sukun gitu ya. Sukun itu kesemek, ada gambarnya pada layar ya. Kita lanjutkan. Oh, sudah selesai ya. Itu anak-anak, itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami ya. Yang buatan bagaimana? Oh, besok di pelajaran berikutnya ya. Yang penting kamu ngerti apa yang namanya rizoma, kemudian spora, membelah diri, kemudian stolon, apa itu stolon, tunas, apa itu tunas adventif, harus ngerti beserta contoh-contohnya. Nah, kalau lupa diulangi dari awal sampai paham. Oke, tetap semangat ya, belajar dari rumah. Yes.